warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Zali Abdullah dari mahasiswa semester 7 kelas 7E Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Di sini saya akan mempresentasikan atau memaparkan proposal penelitian saya berjudul Analisis Faktor Minat Nasabah Terhadap Produk Tabungan Haji Studi Khusus pada Bank Muamalat dan Bank Mandiri Syariah Cabang Mataram. Latar belakang penelitian saya pada yang berjudul Analisis Faktor Minat Nasabah Terhadap Produk Tabungan Haji Studi Khusus Bank Muamalat dan Bank Mandiri Syariah ini, tingginya minat yang disertai dengan kemampuan umat Islam untuk menunaikan ibadah haji membuat pengusaha atau pengusaha bank syariah berlomba-lomba untuk menyediakan produk tabungan haji. Tapi dikarenakan lamanya jangka waktu mereka menunggu agar mendapatkan giliran untuk berhaji, membuat nasabah mengolah pikiran mereka dan berpikir kembali untuk menggunakan produk tabungan haji ini. Tetapi produk tabungan haji ini bisa menjadi alternatif bagi nasabah yang ingin berhaji namun belum memiliki kecukupan rezeki untuk bisa langsung menunaikan ibadah haji. Rumusan masalah di sini ada dua rumusan masalah atau dua pertanyaan yang akan saya jawab dalam penelitian sekali ini. Pertama, ada faktor apa sajakah yang mempengaruhi minat nasabah pada produk tabungan haji pada Bank Muamalat Mataram dan Bank Mandiri Syariah Mataram. Yang kedua, faktor apakah yang paling dominan, yang mendominasi mempengaruhi minat nasabah terhadap produk tabungan haji. Di sini ada tujuan dari penelitian saya kali ini adalah untuk mengetahui faktor yang mempengaruhi minat nasabah terhadap produk tabungan haji pada kedua bank tersebut. Tujuan yang kedua di sini mengetahui faktor yang paling dominan yang mempengaruhi nasabah untuk membuka produk tabungan haji atau mempengaruhi nasabah minat terhadap produk tabungan haji. Manfaat dari penelitian saya ini ada dua pula, ada manfaat teoritis dan manfaat praktis. Manfaat teoritis di sini, penelitian ini saya harapkan dapat menambah wawasan pembaca dan dapat menjadi tambahan referensi bagi pembaca, dan penelitian ini masih dapat dikembangkan untuk penelitian lanjutan. Manfaat praktisnya di sini, Bank Muamalat Mataram dan Bank Mandiri Syariah dapat menjadikan penelitian ini menjadi bahan pengevaluasian produk tabungan haji yang sudah berjalan selama ini. Ruang lingkup penelitian dan setting penelitian. Di sini ruang lingkup penelitian saya berfokus pada bagaimana faktor-faktor apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi minat nasabah terhadap produk tabungan haji pada kedua bank tersebut. Dan di sini juga yang menjadi ruang lingkup atau setting penelitian saya ini hanya berfokus pada nasabah kedua bank tersebut, baik itu nasabah yang menggunakan produk tabungan haji maupun yang non menggunakan produk tabungan haji. Adapun metode penelitian yang saya gunakan di sini adalah metode penelitian kualitatif, di mana saya mengumpulkan data. Dalam penelitian saya berjudul Analisis Faktor Minat Nasabah Terhadap Produk Tabungan Haji Studi Kasus pada Bank Mandiri Syariah dan Bank Muamalat Syariah ini, saya menggunakan metode penelitian kualitatif, di mana saya mengumpulkan data dari nasabah, baik itu yang menggunakan produk tabungan haji maupun yang non menggunakan produk tabungan haji. Data yang saya peroleh tersebut akan saya olah sehingga menjadi data yang valid. Dalam penelitian ini saya menggunakan kurang lebih 100 responden, di mana saya akan mencari data responden atau nasabah dari kedua bank tersebut. Untuk hasil dari penelitian ini, karena penelitian ini belum dapat saya lakukan, belum di ACC judulnya, sehingga saya belum dapat melaksanakan penelitian ini, sehingga hasil untuk penelitian ini belum dapat saya paparkan. Pembahasan di sini pertama kita membahas tentang keputusan nasabah. Pengertian keputusan nasabah di sini ada dua ahli yang memaparkan pengertian dari keputusan nasabah. Pertama ada Sudaryono menjelaskan bahwa keputusan merupakan sebagai suatu pemilihan tindakan dari dua atau lebih pilihan alternatif. Yang kedua ada menurut Kotler, keputusan pemilihan adalah sebuah proses pendekatan penyelesaian masalah yang terdiri dari pengenalan masalah
beberapa alternatif membuat keputusan membeli dan perilaku setelah membeli yang dilalui konsumen. Adapun tahap-tahap proses keputusan pembelian. Di sini ada tahap pra pembelian mencakup semua transaksi pembelian dalam transaksi produk. Tahap pra pembelian ini pun ada 3, ada identifikasi kebutuhan, ada pencarian informasi, ada evaluasi alternatif pembelian atau pembuatan keputusan. Ada pula struktur keputusan pembelian. Di sini ada keputusan tentang merek, kedua ada keputusan tentang pembelian, yang ketiga ada keputusan tentang jumlah produk, keempat ada keputusan tentang waktu pembelian, yang kelima ada keputusan tentang cara pembayaran. Selanjutnya di sini saya membahas tentang tabungan haji. Nah, di sini intinya pengertian dari tabungan haji ini merupakan tabungan sama seperti tabungan biasa, namun dalam syarat dan ketentuannya hanya dapat digunakan untuk berhaji atau menunaikan rukun Islam yang kelima, itu berhaji, dan dapat diambil dengan tujuan tabungan ini adalah untuk pembayaran untuk ongkos naik haji. Tujuan tabungan haji di sini, tabungan haji ini memiliki tujuan memberikan kemudahan bagi nasabah dalam menuju panggilan Allah atau ke menuju Baitullah. Yang ketiga ada manfaat tabungan haji. Di sini ada 3 manfaat dari tabungan haji. Pertama, dana nasabah dijamin aman. Di sini dikarenakan disimpan dalam bank. Yang kedua, bebas biaya administrasi bulanan. Biaya tabungan haji ini berbeda dengan tabungan biasa, di mana akan dikenakan administrasi bulanan. Yang ketiga, pendaftaran nomor porsi sekolah didaftarkan setelah saldo rekening nasabah minimal 25 juta. Jadinya untuk nasabah yang ingin melaksanakan haji itu, yang membuka tabungan haji itu harus menyetorkan dana sebesar totalnya 25 juta agar bisa mendapat nomor porsi. Dan ini ada faktor yang mempengaruhi kurangnya minat nasabah terhadap produk tabungan haji. Di sini ada 2 faktor, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal di sini ada perencanaan strategi pemasaran yang tidak matang. Yang kedua ada target pasar yang terlalu lebar. Yang ketiga ada target pasar yang salah. Yang keempat ada tidak melaksanakan pembauran pemasaran. Yang kelima ada masalah pemasaran yang dipengaruhi harga. Yang keenam ada sasaran dan tujuan yang kurang tepat. Yang ketujuh rencana finansial yang tidak diatur secara matang. Yang kedua ada faktor eksternal. Di sini ada tekanan-tekanan persaingan, baik itu dari bank syariah yang menyediakan layanan tabungan haji. Yang kedua ada masalah pada lingkungan dan kebudayaan. Yang ketiga ada kurangnya informasi yang akurat atau up to date. Yang keempat ada manajemen yang tidak terorganisir. Yang kelima ada timbulnya rasa persaingan atau lingkungan saing sebagian besar seorang wirausahawan umumnya. Yang keenam ada rendahnya kualitas SDM atau sumber daya manusia. Yang ketujuh kurangnya tersedia informasi pasar. Selanjutnya di sini ada teknik pengumpulan data. Di sini saya menggunakan teknik pengumpulan data dengan melakukan wawancara terhadap nasabah atau 100 responden yang saya jadikan sampel dalam penelitian saya kali ini. Mungkin sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.